Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami menjelaskan tentang jenis, karakteristik, dan kebutuhan pada anak disabilitas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu disabilitas. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kemudian jenis-jenis penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat dan penyandang disabilitas dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama cacat fisik, yang kedua cacat mental, dan yang terakhir cacat ganda atau cacat mental dan cacat fisik. Selanjutnya, karakteristik penyandang disabilitas. Ada 17 karakteristik anak berkebutuhan khusus. 1. Sulit komunikasi. Anak berkebutuhan khusus seringkali memiliki hambatan dan kesulitan bicara, meskipun sudah dewasa. 2. Kesulitan belajar. Biasanya, anak berkebutuhan khusus memiliki satu atau lebih gangguan kemampuan dasar psikologi. 3. Kelainan fisik. Umumnya, anak berkebutuhan khusus memiliki kelainan kondisi fisik. 4. Bersikap membangkang. Sikap ini merupakan ciri khas dari anak berkebutuhan khusus. 5. Emosional. Anak berkebutuhan khusus seringkali dalam kondisi kesepian, depresi, dan lain-lain. Selanjutnya, yang keenam, sulit menulis atau membaca. Terdapat beberapa kasus anak berkebutuhan khusus tidak dapat membaca dan mengalami kesulitan dalam mengekspresikan pikiran mereka dengan tulisan. Yang ketujuh, tidak mengerti arah. Anak berkebutuhan khusus atau ABK sulit untuk mencerna logika sendiri. Terkadang mereka mengalami disorientasi seperti disorientasi waktu ataupun arah. Mereka juga tidak mampu membaca dan memahami petunjuk arah dengan baik. Yang kedelapan, bersikap sesuai kebiasaan. Anak berkebutuhan khusus, terutama yang autis, sangat memperhatikan aktivitas atau rutinitas sehari-hari. Ketika rutinitas mereka berubah, maka mereka akan merasa gelisah atau cemas. Yang kesembilan, senang meniru. Senang meniru merupakan salah satu karakteristik anak berkebutuhan khusus. Yang ke-10, berbicara tanpa henti. Beberapa anak berkebutuhan khusus senang mengoceh tanpa arti berulang-ulang. Bicara tidak digunakan untuk alat komunikasi, melainkan hanya untuk kepuasan mereka. Yang ke-11, bertindak gugup. Ketika anak berkebutuhan khusus merasa cemas, maka ia akan melakukan hal-hal aneh seperti gerakan pada mulut, gigit jari, dan menjulurkan lidahnya. Selanjutnya yaitu iri kepada orang lain. Anak-anak berkebutuhan khusus memiliki pikiran dan perasaan layaknya seperti balita. Mereka memiliki sikap iri hati yang selalu merasa kurang senang ketika orang lain senang atau mendapatkan sesuatu hal yang lebih menguntungkan. Lalu selanjutnya yaitu sensitivitas tinggi. Mereka memang tidak mengerti apa yang kalian bicarakan dan perintah umum yang tidak bisa mereka jalankan. Namun, anak-anak berkebutuhan khusus bisa menjadi sangat sensitif atau tidak sensitif terhadap hal-hal yang merangsang, seperti sentuhan, cahaya, atau suara. Misalnya, anak-anak berkebutuhan khusus tidak menyukai suara yang sangat keras. Namun, ada juga anak-anak berkebutuhan khusus yang hanya merespon ketika ia mendengarkan suara yang sangat keras. Hal ini disebut juga dengan gangguan integrasi sensorik. Lalu selanjutnya yaitu trigger tanpa alasan, menangis, marah, tertawa.
Yang tidak diketahui waktunya ini sudah menjadi langganan anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka sulit sekali mengendalikan emosinya. Lalu selanjutnya yaitu introvert. Ada beberapa anak-anak berkebutuhan khusus yang menunjukkan kondisi yang lebih neurotik. Misalnya saja, ia mengalami masalah ketika berada di lingkungan yang ramai dan banyak orang asing. Hal ini bisa jadi ia memiliki sifat introvert. Lalu selanjutnya yaitu berprasangka. Anak-anak berkebutuhan khusus memang tidak bisa berpikir secara rumit, namun mereka bisa berprasangka. Beberapa dari mereka suka menafsirkan secara negatif. Adanya rasa cemburu, iri hati, dan prasangka karena tidak diperlakukan dengan adil sehingga memicu kemarahan secara random dan tidak diprediksi. Hal ini karena mereka kurang mampu mengendalikan emosinya. Lalu selanjutnya yaitu melukai diri sendiri. Kenapa anak-anak berkebutuhan khusus itu harus ditemani? Karena mereka tidak mengerti mana bahaya atau tidak bahaya. Ada sebagian perilaku melukai diri sendiri ketika anak berusia lebih kecil meskipun tingkatannya itu tidak tinggi, seperti mencakar atau memukul diri sendiri. Dan untuk anak pra-remaja dan remaja bisa jadi memiliki sifat yang lebih ekstrim, misalnya seperti mengiris kulitnya sendiri, membakar, atau memukul-mukul badannya secara terus-menerus. Kebutuhan anak penyandang disabilitas, kebutuhan pelayanan sosial penyandang cacat tubuh. Ada 6 kebutuhan pelayanan sosial penyandang cacat tubuh. Yang pertama, kebutuhan penyandang cacat sebagai individu. Penyandang cacat sebagai individu mengalami hambatan masih mempunyai kemampuan yang dapat dikembangkan terutama dalam perkembangan emosional, di mana emosi merupakan kebutuhan bagi setiap orang, yaitu untuk dihargai dan diakui keberadaannya. Salah satu prinsip dalam pekerjaan sosial adalah prinsip penerimaan, merupakan prinsip dalam pemberian bimbingan sosial kepada klien sebagai individu. Yang kedua, kebutuhan penyandang cacat sebagai makhluk sosial. Penyandang cacat setelah membutuhkan rasa aman, dihargai dan diakui keberadaannya sebagai individu, juga membutuhkan pengakuan sebagai makhluk sosial yang bisa diterima dan dapat berfungsi sosial di masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan penyandang cacat dalam keluarga. Adanya pandangan yang benar tentang penyandang cacat ini akan menghapus stigma bahwa penyandang cacat merupakan beban keluarga dan selamanya akan menjadi beban keluarga. Pada dasarnya, setiap orang memiliki kemampuan dan potensi, termasuk penyandang cacat sekalipun, masih memiliki potensi dan kemampuan yang perlu digali dan dikembangkan secara maksimal untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat yaitu kebutuhan penyandang cacat dalam masyarakat. Di dalam masyarakat, penyandang cacat membutuhkan dukungan, pengakuan, dan penerimaan dari orang tua, keluarga, serta masyarakat. Hal tersebut juga dilandasi oleh pandangan bahwa manusia tak terkecuali orang cacat sama di hadapan Tuhan. Perlu diakui keberadaannya, memiliki hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan, sehingga para penyandang cacat menjadi lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan tanpa takut untuk dicemooh. Yang kelima, kebutuhan pelayanan umum atau aksesibilitas. Lingkungan yang diakses bagi penyandang cacat akan memberikan dukungan yang besar terhadap proses dan keberhasilan pengembangan potensi dan keberfungsian sosial penyandang cacat. Maka, aksesibilitas fisik yang mestinya disediakan adalah rambu-rambu jalan baik di lingkungan panti maupun di masyarakat, ram atau pegangan untuk keluar masuk gedung, lift untuk gedung berlantai 2 atau lebih, pegangan dalam kamar mandi atau toilet, dan tanda bahaya atau darurat. Tidak menggunakan lantai yang licin, jalur khusus bagi pengguna kursi roda, tempat wudhu bagi pengguna krek, dan toilet khusus. Yang keenam yaitu kebutuhan akses pekerjaan. Dalam akses pekerjaan, para penyandang cacat merasakan sulitnya mendapatkan pekerjaan karena kecacatannya. Oleh karena itu, penyandang cacat harus bisa membangun image atau pandangan yang baik agar masyarakat percaya bahwa penyandang cacat tidak menjadi beban masyarakat dan bukan orang yang perlu dikasihani. Maka, penyandang cacat diharapkan lebih percaya diri, optimis,
dan memiliki keterampilan kerja sehingga mampu berfungsi sosial di lingkungannya, mandiri dan bertanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, penyandang cacat sebagai manusia juga membutuhkan kebutuhan yang sama dengan manusia pada umumnya, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan psikis, kebutuhan sosial, dan kebutuhan khusus. Yang pertama, kebutuhan fisik, yang meliputi kebutuhan makan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan akses pekerjaan. Terus kedua, kebutuhan psikis, yaitu perhatian dan kasih sayang, baik perhatian dan kasih sayang dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Ketiga, kebutuhan sosial, yaitu penerimaan dan penghargaan, baik penerimaan dalam keluarganya sendiri maupun penghargaan yang datang dari masyarakat atau pemerintah setempat. Terus keempat, kebutuhan yang khusus, yaitu kebutuhan yang memerlukan alat bantu guna memperlancar dan mempermudah dalam keterbatasan fisiknya. Sekian paparan dari materi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.